Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah yuk berlatih menghindari plagiat. Teman-teman sekalian, barangkali di antara teman-teman ada yang punya pengalaman, misalnya tugas makalahnya dikembalikan oleh dosen misalnya, atau mungkin laporan kerjanya ditolak, atau mungkin skripsinya ada yang dicoret di bab 1, di bab 2 misalnya, terutama di bab 2 misalnya pada kajian pustaka atau landasan teori. Nah ini kalau ini terjadi, coba dicek lagi apa sebabnya. Biasanya kalau itu terjadi, biasanya teman-teman yang menyerahkan tugas makalah mungkin di situ banyak plagiat, sehingga dosen tidak dapat menerima tugas itu. Karena kan yang diharapkan adalah karya mahasiswa itu sendiri. Kemudian kalau dalam tugas laporan juga begitu, misalnya hasil laporan observasi ataupun hasil praktikum dan sebagainya, kemudian ada landasan teorinya, banyak plagiatnya. Juga pada skripsi, misalnya pada bab 2, banyak sekali plagiatnya, biasanya oleh dosen pembimbing akan dicoret dan akan dikembalikan. Nah, baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kenapa ada misalnya orang-orang yang melakukan plagiarisme misalnya ya. Siapa yang harus menghindari itu? Nah, kalau misalnya di kampus yang harus menghindari plagiat adalah ya mahasiswa S1 mulai dari semester 1, semester 2 sampai selesai menulis skripsi itu harus hati-hati, harus menghindari plagiat. Kemudian di samping mahasiswa yang sedang menyelenggarakan proses kuliah, ya mahasiswa yang sedang menulis skripsi itu juga harus menghindari plagiat. Kemudian mahasiswa pasca sarjana, juga para peneliti ataupun dosen-dosen pemula yang mungkin karena keterbatasan waktu, terburu-buru, kemudian tanpa sengaja melakukan plagiat. Nah, baik teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan plagiat itu apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di dalam peraturan menteri itu kan ada apa definisi dari plagiat. Ya secara mudahnya saja adalah jika seseorang mengaku karya orang lain itu diaku sebagai karyanya sendiri, apakah itu karya tulis, karya seni atau apa saja ya, pokoknya pekerjaan orang lain terus kita aku sebagai pekerjaan kita sendiri. Nah itu adalah plagiat, itu gampangnya seperti itu. Nah kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya teman-teman menulis ya di dalam sebuah karya tulis, apakah itu skripsi atau tesis ataupun disertasi. Saya fokus ke skripsi aja deh ya. Kalau misalnya di skripsi itu ada 2 atau 3 halaman ya, mengutip pendapat seseorang, dituliskan pendapat siapa, kemudian tahun berapa, tapi kamu mengutipnya 2 sampai 3 halaman gitu. Nah itu juga masuk dalam plagiat. Kenapa? Karena begitu banyak yang dimasukkan ke dalam bagian karya tulismu gitu. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Jadi harus ada triknya bagaimana mengambil karya orang lain itu. Misalnya contohnya ya, kalau misalnya ada 10 faktor yang mempengaruhi apa, misalnya teman-teman akan masukkan 10 faktor itu, nggak usah 10-nya itu dijelaskan sehingga memakan kalau kamu ketik tuh bisa 2 atau 3 halaman. Tulis saja faktornya 1, ini 2, 3 sampai 10. Kemudian yang dijelaskan adalah faktor-faktor tertentu yang menurut teman-teman ada hubungan langsung dengan judulmu, dengan penelitianmu. Itu aja yang dibahas. Nggak usah dari 10 faktor itu ditulis, kemudian pendapat lagi dari siapa lagi, ada 7 faktor, ditulis faktornya, ditulis penjelasannya, sampai akhirnya ada kurang lebih misalnya kalau dikumpul-kumpul ada 20 halaman misalnya dari bab 2 itu, hanya kamu mindah-mindahin aja dari buku ya, karena pendapat-pendapat orang lain.
itu juga termasuk plagiat gitu. Jadi kalau begitu bagaimana caranya, triknya supaya kita berlatih ya menghindari plagiat. Nah kemudian kita lihat dulu sekarang kenapa sih kita tidak boleh plagiatnya. Itu ada tentu saja yang pertama kita yang pertama adalah sebuah usaha bentuk pemeliharaan karya orang lain, gagasan orang lain. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengapresiasi karya seseorang, dan yang ketiga adalah kita harus menghargai karya orang lain. Jadi bentuk penghargaan itu kalau misalnya dalam hal ini adalah karya tulis, maka kita memberikan citasi ya, memberikan satu tulisan karya siapa, tahun berapa, diambil dari buku apa atau jurnal apa, harus jelas gitu. Dan bagian-bagian mana yang kita ambil kutip secara langsung atau kita melakukan parafrase ya. Nah baik teman-teman sekalian, bentuk-bentuk plagiat sekarang nih kita harus tahu. Yang pertama ya, saya kasih gambaran. Jadi kadang-kadang misalnya kenapa mahasiswa itu begitu ringan untuk melakukan plagiarisme? Saya nggak mengerti. Padahal kalau ditilik-tilik, dosen itu sudah berusaha sedemikian rupa dari mulai semester 1, semester 2 itu mengajak mahasiswa untuk menulis, berlatih menulis sesuai kemampuan masing-masing ya. Apakah itu bentuk makalah ataupun mungkin hasil observasi atau review, itu sudah dilatihkan gitu. Supaya pada saat menulis skripsi kamu sudah terhindar dari plagiat itu. Tapi itu apa yang terjadi adalah dosen begitu repot melatih, tapi mahasiswa seringkali itu melakukan plagiat tanpa ada merasa bersalah sedikit pun. Jadi kalau ada tugas, bukan catatan yang dibuka, petunjuknya bukan textbook yang diwajibkan oleh dosen yang dibuka, bukan tulisan-tulisan yang diberikan oleh dosen atau referensi yang lain oleh dosen, tapi mengambil mungkin 60, 80, bahkan 100% karya orang lain dengan enak aja itu ya. Jadi kalau kamu terbiasa seperti ini ya, nanti akhirnya pada saat menulis skripsi ya bingung, seperti orang tidak pernah latihan menulis makalah. Nah baik teman-teman, sekarang supaya itu tidak terjadi padamu, kita lihat bentuk-bentuknya ya. Bentuk-bentuk plagiat itu yang pertama adalah nih yang paling parah nih, hati-hati kalau ada yang melakukan ini, berhenti segera. Mengambil seluruhnya karya orang lain. Awas, hati-hati nih. Pada tugas-tugas kuliah, mahasiswa ada kecenderungan mengambil karya orang lain ya. Itu yang pertama. Wah parah banget nih kalau ini ada terjadi. Yang kedua, mengambil sebagian besar, mungkin 50-70% mengambil karya orang lain, seolah-olah itu adalah karyamu. Kemudian mengambil sebagian kecil, mungkin antara 10-25%. Jadi ada tiga ini ya, ada yang mengambil seluruhnya, ada yang mengambil sebagian besar 50-70%, ada sebagian kecil 10-25% mengambil karya orang lain. Itu adalah bentuk-bentuk plagiat. Kemudian bagaimana kalau gitu supaya kita terhindar ya. Jangankan yang besar, yang ke-1, ke-2 tadi, yang kecil aja, yang 10% aja kita hindari misalnya. Bagaimana caranya? Kita latih ya, bagaimana kita berlatih untuk menghindari plagiarisme adalah satu. Yang pertama nih, biasakan menuliskan sitasi ya ketika mengutip karya orang lain ya. Jadi sumbernya dari mana, kemudian dari buku apa, siapa penulisnya, tahun berapa. Kalau kamu misalnya menemukan teori yang begitu bagus, ketika mencari sumbernya tidak ada yang asli, kamu ketemu di skripsi misalnya ya, tulis misalnya menurut ahli siapa, dalam skripsinya siapa, tahun berapa ya, seperti itu. Atau kita lihat misalnya ada dalam buku apa tapi ahlinya siapa, tahun berapa. Jadi
tahun berapa teori itu dicetuskan, oleh siapa, kamu ketemunya di buku apa, itu tulis ya sejelas-jelasnya. Kemudian yang kedua, biasakan mencatat daftar pustaka. Ya, jadi kalau kamu mempunyai pendapat membaca dari buku yang lain, itu tulis ya. Jadi kalau misalnya nggak usah ada makalah, begitu membaca misalnya, ini bagus nih, kamu catat di dalam catatan kuliahmu atau mungkin langsung diketik di laptopmu, misalnya sesuai dengan prodi masing-masing, ada teori yang sesuai dengan program studi masing-masing, ketemu ini bagus nih gitu ya. Meskipun belum akan dipakai untuk tugas atau untuk skripsi, kamu baca. Setelah baca langsung tulis menurut pendapat siapa, tahun berapa, di halaman berapa, jangan lupa halaman berapa. Jadi biasakan seperti itu. Jadi ketika nanti kamu punya tugas, itu sudah tinggal masukin ya, itu teorinya siapa, dari mana, itu udah enak. Jadi tinggal ditambah dengan penjelasan sendiri. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu sudah terlatih, kamu tidak terlalu bingung pada saat ada tugas-tugas kuliah dari dosenmu ya. Jadi jangan membiasakan diri untuk tidak jujur, karena proses belajar diharapkan ada kejujuran. Kan nanti yang pintar mahasiswa sendiri gitu. Jadi dosen itu sudah mengupayakan melakukan program-program belajar melalui tugas. Jadi tugas itu sebetulnya adalah media untuk belajar. Jadi kalau sebetulnya kamu nih teman-teman harus bergembira kalau ada dosen yang sering memberi tugas, artinya mengupayakan motivasi ekstrinsik bagimu untuk belajar. Kan pada umumnya, maaf nih kalau salah ya, pada umumnya mahasiswa itu motivasinya ada di ekstrinsik. Kalau tidak diberi stimulus, sulit untuk belajar. Jadi tugas itu adalah media untuk melakukan proses belajar. Nah, yang ketiga, latihan yang ketiga, jika kamu mampu, lakukan parafrase ya. Jadi parafrase itu adalah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain. Jadi mengubah maknanya ya, tanpa mengubah maknanya. Jadi kamu melakukan paraphrase itu adalah baca dulu pendapat orang lain. Setelah dibaca, kemudian kamu mengemukakan pendapat lagi dari sumber itu ya, dengan caramu sendiri, dengan bahasamu sendiri, tanpa mengubah makna ya. Jadi itu yang namanya, kalau kita bisa latihan seperti itu, insya Allah akan terhindar dari plagiat. Yang keempat, sekarang latihan yang keempat, latihan menginterpretasikan bacaan. Kalau teman-teman biasanya habis baca novel misalnya, kan bisa tuh menceritakan kembali dengan bahasa sendiri kepada temannya misalnya. Nah, itu latihan, tetapi dalam bentuk tulisan misalnya seperti itu ya. Jadi latihan menginterpretasikan hasil bacaanmu. Kemudian yang kelima, latihan mereview ya, mereview karya tulis ya. Jangan lupa, review tidak sama dengan ringkasan ya. Jadi tapi kalau kamu belum terbiasa mereview, boleh melalui ringkasan dulu. Jadi ada suatu tulisan misalnya kamu baca bagus, atau mungkin dari video ataupun dari jurnal misalnya, yang kita ambil tulisan aja lah ya. Misalnya ada dari buku, bagus, kamu baca, ringkas dulu. Setelah diringkas baru kamu review, boleh kalau belum terlatih. Tapi kalau sudah terbiasa, nanti tanpa harus melalui proses meringkas, dari hasil bacaan kamu langsung mereview. Nah, itulah yang kamu masukin misalnya di dalam tugas makalah, di skripsi, seperti itu. Jadi terbebas dari plagiat ya. Kemudian yang keenam, latihan menulis sendiri. Jadi rangkaian latihan tadi, mereview, kemudian menginterpretasikan, membuat makna ya, dari paraphrase itu yang kamu baca tadi, semua dirangkai. Latihan menulis, mungkin 1 lembar, 2 lembar dan sebagainya, sehingga ketika ada tugas makalah kamu sudah tidak bingung ya. Jadi
buka laptopmu itu, latihan. Setiap kali ada dosen memberikan materi kuliah, buat reviewnya, diketik. Ada dosen lagi memberikan materi yang kedua, buat reviewnya. Jadi ketika kamu mereview ada dua pekerjaan. Yang pertama adalah mengingat kembali, kemudian menyimpan memori itu dengan baik, ya, materi yang sudah didapat. Itu adalah proses pemahaman. Insya Allah pada saat dibutuhkan akan setia ingatanmu. Yang kedua tadi, latihan menulis dengan pendapat sendiri untuk menghindari plagiat, ya. Jadi teman-teman sekalian, biasakanlah mulai sekarang jujur pada diri sendiri untuk tidak melihat dan mencontek karya orang lain seolah-olah itu karyamu sendiri. Kalau itu dilakukan terus-menerus, kamu nggak akan punya proses belajar. Sehingga nanti pada saat di semester 7, pada saat diminta oleh prodi untuk membuat proposal, kamu seperti orang tidak pernah belajar menulis makalah, ya. Padahal makalah sudah diajarkan latihan oleh dosen-dosen dari mulai semester 1 terus ya. Makin tinggi semesternya harusnya semakin terampil, ya, itu harapannya. Jadi kalau sekarang kamu sekarang berada di posisi semester berapa? Kalau kamu sekarang berada di semester 6, itu sudah harus terampil menulis, karena sebentar lagi semester 7 kamu harus sudah terampil membuat proposal, ya, proposal penelitian, lalu menulis skripsi hasil penelitian. Baik teman-teman sekalian, saya harapkan teman-teman kalau yang sekarang nih masih belum jujur sepenuhnya, mari kita jujur pada diri sendiri, lakukan proses belajar dengan baik, insya Allah hasilnya akan memuaskan. Jadi nggak bingung lagi pada saat kamu membutuhkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita hindari plagiat, ya. Jadi belajar jujur, menulis kemampuanmu sendiri di dalam karya ilmiahmu, insya Allah itu akan lebih menyenangkan, walaupun sederhana, tidak apa-apa, yang penting karya sendiri. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.